Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga dalam selalu keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Bersama saya, Anggun Ersti Cahyani Tiara, dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Menghantarkan program Dialog Dialektika dengan topik Hari Anti Narkoba Internasional atau disingkat dengan HANI. Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ditetapkan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Desember 1987 sebagai Hari Internasional menentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan HANI juga dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika, sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa. Lalu mengapa anti narkotika harus dimonumenkan sebagai momen menentang peredaran gelap narkoba? Untuk membahasnya telah hadir di studio Tubabaku Streaming Radio, Kepala BNN Kabupaten Lampung Timur, Bapak Raden Gunawan SH MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sangat baik sekali ya. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dalam rangka mengadakan podcast di Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat. Iya Pak. Oke. Terima kasih kembali kami ucapkan. Langsung saja ya Pak, kita ke Topik ya. topik yang Oke. pertama. Ya, peringatan HANI menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah utama yang ditimbulkan oleh narkotika, yaitu lost generation. Seperti apa Pak penjelasannya? Terima kasih. Dalam penjelasan kami bahwa peringatan Hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional, memang diperingati setiap tanggal 27 Juni. Ya. Ya. Jadi bentuk daripada Hari Anti Narkotika Internasional berarti adanya negara-negara yang ada di seluruh dunia ini sangat prihatin dengan adanya peredaran narkotika. Prekursornya baik itu di negara Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Karena tidak semua yang namanya narkotika itu ada di Indonesia, tapi produksinya itu ada di luar negeri. Maka keprihatinan pemerintah ataupun negara-negara yang tergabung dalam kepedulian mereka terhadap narkotika ini maka diperingati setiap tanggal 27 Juni. Iya. Setiap tahunnya. Setiap Kita tahunnya. baru juga untuk memperingati itu harian. Iya, terima kasih Pak. Iya. Lalu untuk tahun ini, HANI mengusung tema internasional People First, Stop Stigma and Discrimination. Orang pertama yang ingin hentikan stigma dan diskriminasi, perkuatan pencegahan, sedangkan tema nasional HANI adalah Akselerasi. akselerasi War on Drug. War on Drug menuju Indonesia bersinar. Komentar Bapak bagaimana? Dengan adanya Hari HANI, kita memperingati setiap tahun, yaitu kita mengadakan koordinasi dengan stakeholder, Iya. ya, baik dengan pemerintah daerah, pemuda, tokoh masyarakat, serta dengan aparat yang ada di daerah untuk menekan peredaran narkotika. Prekursor narkotika ini luar biasa. Jadi tidak sejengkal pun tanah yang tidak ada peredaran narkotika. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Karena narkotika ini merupakan racun. Racun. Ya, kalau teroris itu bisa mungkin ada dealnya mungkin. Bisa kita. Tapi yang narkotika, yang narkoba, itu banyak jenisnya. Nah, jadi inilah program pemerintah dengan adanya memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi seluruh dunia prihatin dengan adanya narkotika yang merusak generasi muda. Nah, itulah dengan tema kami, dengan HANI itu akselerasi
war on drug, jadi perang terhadap narkotika. Perang terhadap narkotika. Ya, perang terhadap narkotika. Jadi tidak ada yang namanya mengenal usia. Dari tingkat anak-anak sekarang ini, maka kami gencar sekali untuk mengadakan sosialisasi penyuluhan terhadap masyarakat. Dan ini melibatkan stakeholder yang ada. Berkaitan dengan hal-hal ini, kami selalu berhubungan dengan masyarakat, memberikan itu bahayanya narkotika. Bila dikonsumsi satu aja yang ada di rumah itu, maka akan hancurlah dalam rumah tangga itu. Oh, iya. Itu narkotika itu tidak mengenal usia. Dari usia 0 bulan bisa dikasih mereka sampai tingkat dewasa, sampai tingkat manula. Jadi tidak mengenal usia. Yang namanya narkotika ini sangat berbahaya sekali. Itu adalah musuh negara yang paling berat sekali dalam rangka menekan peredaran narkotika ini. Itulah kami selalu mengadakan penyuluhan. Itulah fungsinya ada P4GN. Apa itu, Pak? Nah, pencegahan, ya, pemberantasan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Nah, itulah. Jadi memang benar-benar kita dari BNN khususnya kami sangat greget sekali ya dalam rangka menekan peredaran narkotika ini. Kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder, baik itu dari Polres, karena saya menguasai 4 wilayah nih. Mana aja itu, Pak, 4 wilayah? Saya menguasai wilayah itu di bawah Lampung Timur itu rayon saya Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji. Nah, kebetulan saya membentuk pos Aju sesuai dengan kerjasama dengan BNP, sehingga difasilitasi dengan pada saat itu Pak Umar Ahmad pada tahun 2022. Sebelum dia menanggalkan jabatannya setelah terima, dia berkoordinasi dengan saya, Pak Raden, tolong dibentuk BNN di sini, apapun bentuknya, 2 hari lagi saya akan serah terima, meninggalkan jabatan saya, tolong dibentuk. Alhamdulillah juga kita difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sangat antusias sekali kepada masyarakat, bahwa mereka sangat setuju dengan adanya pos Aju yang ada di Tulang Bawang Barat. Nah, jadi kami sangat berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini, sehingga mereka bisa memberikan fasilitasi. Apa itu fasilitasinya? Yaitu diberikan gedung, diberikan fasilitas, dan kami juga diberikan hibah. Nah, hibah inilah yang akan memberikan kami untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penangkalan peredaran narkoba yang ada di sini. Karena tidak menutup kemungkinan di sini banyak pengedarnya. Iya kan? Pak, iya. Maka saya juga akan berkoordinasi dengan dengan Pak PJ, Pak PJ Bupati, untuk mengadakan gimana. Apakah kita harus mengadakan tes urin ataupun bagaimana? Itu salah satu dalam rangka pelaksanaan P4GN juga, ya, P4GN dan Inpres nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang rencana aksi nasional. Nah, itu. Iya, terima kasih, Pak. Sangat berpartisipasi sekali ya, Pak ya. Iya, untuk selanjutnya Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia sebagai lending institution dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN tadi, mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika. Bagaimana BNN Tubaba menyikapinya, Pak? Nah, inilah sikap kita dalam rangka kita melaksanakan Inpres nomor 2, ya, tentang gerakan aksi nasional dan P4GN, maka kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder. Apa itu stakeholder? Mungkin dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait. Dalam hal ini mungkin dari Polres, Kasat Narkoba dan lain sebagainya. Karena kita tanpa adanya dukungan daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, nggak mungkin. Karena keterbatasan personil. Dalam hal ini polisi itu
Satu polisi itu dia bisa 200 orang yang harus di bawah dia. Ya, Iya. dia harus mengendalikan itu. Nah, itulah maka dibentuk dengan Babinsa, Babin Kamtibmas. Itu tugasnya untuk menekan adanya keresahan masyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat, termasuk dengan adanya pembinaan terhadap narkotika. Karena narkotika ini di mana-mana saja. Tidak dia sipil, tidak dia TNI, tidak dia Polri. Tidak dia harus ASN, tapi semua kemungkinan, ya. Tidak menutup kemungkinan, termasuk pejabat kita mungkin ada pemakai. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Saya di Lampung Timur gencar mengadakan sosialisasi terhadap bahaya narkotika. Karena perang terhadap narkotika ini udah luar biasa. Maka itulah moto kita dalam pelaksanaan HANI itu, akselerasi terhadap war on drug itu, perang terhadap narkotika. Karena narkotika itu tidak ada sama sekali yang namanya harus kita bergani atau kita harus begini, tidak. Itu adalah membahayakan masyarakat, mulai dari anak kecil sampai tingkat dewasa dan manula. Kita bisa lihat di media, begitu bahayanya narkotika. Jadi narkotika yang bentuknya macam-macam itu, ada sabu, ada ganja, ada juga yang sintetis dan lain sebagainya, masih banyak jenis lagi. Nah, itu. Dan dia juga tidak mengenal usia. Apakah dia wanita, nggak mengenal apa dia segi sosialnya bagaimana, tingkat ekonominya bagaimana. Iya. Yang penting gua happy. Nah, inilah yang akan membuat kita halusinasi. Bila kita mengadakan halusinasi hal yang begitu, itu berdampak kepada kita. Berdampak kepada orang tua, anak-anak, dan masyarakat. Nah, maka itu kami juga memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu program kami adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itulah yang akan memberikan pemulihan, baik itu dari psikologinya maupun dari dampak sosialnya. Nah, inilah kami yang selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan, termasuk dengan Dinas Kesehatan, berkoordinasi juga dengan pihak Polres. Itu, karena kami sangat menekankan sekali, karena program kami harus merehabilitasi. Jadi kalau kita merehabilitasi orang itu yang tercandu, karena dalam pasal 54 itu tidak semua pemakai itu adalah korban. Bisa jadi. Jadi pemakai dia itu adalah korban. Nah, tidak menutup kemungkinan dia merupakan jaringan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tim asesmen terpadunya. Karena tim asesmen terpadunya itu kita memang benar-benar harus teliti apakah dia masuk jaringan ataupun dia memang korban. Kalau dia korban bisa kita mengadakan rehabilitasi. Tapi kalau dia sudah masuk jaringan, kita nggak bisa. Kenapa itu, Pak? Nah, harus kita sidik, harus kita lanjutkan. Jadi tidak bisa yang namanya sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kita nggak bisa main-main. Kita sudah lihat sekarang bagaimana kejamnya ya dunia narkotika. Bila terlalu pemakai maupun korban itu tidak menutup kemungkinan dia akan meningkatkan tindak pidana kriminal. Bisa kita lihat di media, di mana-mana kita lihat semua hal-hal yang begitu itu masuknya adalah penyalahgunaan narkotika. Bisa memotong orang tuanya, membunuh orang tuanya, tindak pidana, ya, bisa dia pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi dengan narkotika. Kalau dulu, zaman saya masih SMA itu dulu, saya ingat, tapi saya bukan pemakai, saya juga nggak pernah. Bahkan saya juga nggak pernah yang namanya merokok juga enggak. Hanya melihat saja. Itu Malaga dan ganja dulu. Iya. Dulu ada marijuana dulu, saya ingat. Pernah kami diberikan penyuluhan dari pihak Polres Lampung Utara pada saat itu. Dari pihak narkotika. Nah, jadi memang benar-benar saya mempelajari apa sih bentuk-bentuk hal-hal yang begini sehingga membuat orang itu bisa halusinasi, membayangkan yang enggak-enggak, tapi semuanya zong.
Nah, hal ini ya yang membuat masyarakat itu pecandu pemakai narkotika itu kita adakan untuk direhabilitasi. Kalau kita rehabilitasi, insya Allah dia juga tahu tentang bahaya narkotika itu yang sebenarnya. Oke? Oke, Pak. Maaf, Pak. Tadi narkotika termasuk ganja. Bagaimana kalau misalkan rumor yang beredar, ganja itu bisa menyembuhkan penyakit itu, Pak? Memang benar, dia Memang termasuk benar. juga. Karena ganja itu sebenarnya kalau di Aceh, Iya, karena saya dulu pernah di Aceh juga, itu merupakan bumbu masak. bumbu masak. Itu bumbu masak. Ya, artinya seperti apalah kira-kira begitu. Tapi yang namanya minum juga kalau kita banyak juga kan mabuk. Mm-mm. Kita makan juga kebanyakan juga kan bisa kita muntah dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ganja itu termasuk juga golongan narkotika, ya, yang sangat berbahaya juga. Karena juga hal-hal yang demikian itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak BNP maupun dengan pihak Polri untuk menekan peredaran narkotika, baik itu dari jaringan dan lain sebagainya. Karena mereka sekarang kan jaringan itu sangat pinter-pinter sekali, ya. Dari Aceh dia bawa mobil truk, sampai mungkin di Palembang atau di Bengkulu dia akan ganti kendaraan, sehingga dia akan mengelabui para petugas yang ada di lapangan. Tapi berkat adanya informasi daripada masyarakat, nah maka hal-hal ini bisa kita tekan, bisa kita mengadakan penangkapan. Karena dia mungkin jalur laut. Kalau jalur laut itu lebih berbahaya lagi. Kalau jalur udara itu sangat mungkin zero ya, mungkin itu. Tapi kalau tingkat jaringan di laut, peredaran gelap, ataupun mereka mengadakan jaringan-jaringan via laut, itu banyak jalannya. Termasuk lalu lintas darat. Lalu lintas darat ini banyak sekali, maka diperintahkan oleh pimpinan, kami selalu mengadakan pengawasan terhadap jalur yang menggunakan jalur darat maupun jalur laut. Nah, inilah, maka baik itu dari TNI, Polri, Airut, dan Bakamla mungkin ya, keseluruhannya itu selalu siaga dalam rangka menekan peredaran narkotika yang melalui jaringan laut. Ada jaringan yang melalui darat. Kita juga sudah beberapa kali memang ada juga tugas piket di Seaford. Seaford. Nah, itu alhamdulillah juga dengan adanya operasi Seaford yang ada di Bakauheni, BNN beserta jajaran telah berhasil mengadakan penangkapan-penangkapan, sehingga mereka juga agak ngeri-ngeri juga ya mungkin ya, para pemakai ataupun jaringan yang melintasi Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dengan adanya Seaford yang ada di situ, alhamdulillah juga bisa kita tekan sampai sekarang ini. Nah, itu. Tapi justru itu kami juga masih giat juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkotika. Itu tidak lain untuk meracun kita. Kalau teroris kita selesaikan bisa. Iya. Sudah bisa kita lihat. KKB bisa kita selesaikan, mungkin kan itu. Nah, tapi yang jelas yang namanya narkotika itu tidak ada. Susah kita untuk memberikan pemberantasan. Nah, itu. Maka kata pimpinan saya dulu, saya ingat, tidak sejengkal pun katanya tanah di Indonesia ini yang tidak terpapar narkotika. Karena data dari Pusdatin dulu ada 31.811. Nah, jadi kita ini sudah luar biasa. Termasuk kita ini sudah termasuk zona merah. Sudah sangat banyak ya, Sudah Pak, ya? sangat banyak sekali. Nah, sehingga itu kami selalu mengadakan ungkap kasus tentang adanya wilayah-wilayah jaringan. Baik itu jaringan melalui laut maupun jaringan darat. Nah, dengan adanya tol ini, mereka bisa mempermudah. Iya kan? Iya. Kami pernah mengadakan pengintaian di eksis tol. Di exit tol. Nah, Di mana itu, Pak? itu di Tulang Bawang Barat. Oh, di Tapi Tulang kami sangat rahasiakan, nggak bisa kami harus ini. Iya. Nah, kami selalu memberikan pemantauan terhadap rekan-rekan semua, berkoordinasi dengan pihak-pihak Polres. Itu tidak menutup kemungkinan, karena bisa aja. Sekarang ini pencuri lebih pintar dari kita, Iya, benar. iya kan? Mm-mm. Kita bisa dikijangin dia. Nah, banyak cara mereka.
untuk mengelabui petugas. Mungkin dimasuknya di backsliding. Banyak sekali. Ada dulu, pernah ada penangkapan dan lain sebagainya. Ada juga yang di plafon mobil dan lain sebagainya, mengelabui petugas. Jadi kalau petugas itu tidak jeli, kita sudah menggunakan K9, yaitu K9 itu anjing pelacak ya. Itu juga. Nah, dengan ada bantuan-bantuan begitu, kita bisa mentolerir daerah-daerah itu apa sih? Kok mobil ini selalu dideketin dengan K9. Nah, berarti itu tidak menutup kemungkinan adanya barang-barang haram yang ada di kendaraan itu. Karena jaringan sekarang. Jadi sekarang ini kalau dulu, saya ingat itu hanya ganja-ganja kayak itu aja. Sekarang ini bukan itu, hanya merupakan kristal. Kita sudah mengadakan pemusnahan barang bukti. Di Mesuji dulu sudah juga begitu. Penangkapan-penangkapan, setelah adanya proses, putus itu langsung kita musnahkan. Ya, Begitu. terima kasih ya Pak ya. Guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia bersinar atau bersih narkoba, apa langkah BNK Tubaba untuk merealisasikan hal tersebut? Kita dari pihak BNN ya, kepada masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya, kita selalu mengadakan penyuluhan. Memberikan penyuluhan, sudah sosialisasi tentang bahayanya narkotika. Kita menggandeng mungkin dengan penggiat-penggiat kita. Kita juga akan membentuk penggiat kita karena ini baru terbentuk juga Pos Aju. Kalau di Lampung Timur memang sudah ada penggiat kita juga cukup banyak itu. Nah, kemudian kita juga akan merangkul mungkin dari Karang Taruna, dari kepemudaan, dari masyarakat juga, dari tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya, agar kita mengkampanyekan bahayanya narkotika ini. Karena narkotika ini di mana di semua lini, tanpa adanya kepedulian masyarakat terhadap pemerintah, dalam hal ini narkotika, pencegahan narkotika di lingkungan kita, itu mungkin nonsen ya. Nggak tercover dengan BNN, tidak tercover dengan pihak kepolisian ya. Dalam hal ini ada penekanan ke bawah bahwa bahayanya narkotika itu luar biasa. Nah, justru itu kita selalu mengadakan koordinasi kepada masyarakat, kepada kepala desa, tokoh adat dan lain sebagainya. Itu sudah kita lakukan dari pihak Pos Aju yang ada di sini. Karena kita ada Pos Aju di sini, ada berapa orang ya? Ada 17 orang. 8 orang ya. 8 orang yang ada yang bertugas di sini. Ada Pak Wasir di orang, ada Pak Junior, Ibu Junior ya. Nah, dan ASN lainnya. Karena mereka juga turun ke lapangan, ke desa, berkoordinasi dengan pihak kepala desa, aparat desa, tokoh pemuda dan lain sebagainya, termasuk dengan dinas instansi. Dengan dinas instansi itu untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa bahaya narkotika ini sudah luar biasa. Karena kita ini bukan hanya COVID aja yang namanya udah luar biasa, itu bukan. Tapi narkotika itu lebih dari luar biasa. COVID kan udah selesai. Iya Pak, COVID sudah selesai. Narkotika ada nggak? Belum ada endingnya. Belum. Nah, jadi inilah program pemerintah dalam rangka menekan peredaran narkotika ini. Dia selalu berkoordinasi dengan aparat desa, dengan tokoh masyarakat, memberikan penyuluhan. Ya, Iya. kita ada program-program kerja banyak ya dalam rangka pembentukan desa bersinar, Kotan, sudah itu program pemerintah, program nasional. Ada teman sebaya. Nah, itu banyak. Jadi banyak sekali program-program pemerintah yang program nasional ini yang harus kita lakukan. Nah, mungkin dalam waktu dekat, insya Allah dalam bulan ini mungkin ada program kerja kami dalam rangka teman sebaya ataupun adanya pemilihan duta-duta sekolah, duta-duta narkoba, anti narkotika, itu akan kita bentuk. Kita akan realisasikan di Tulang Bawang Barat.
Karena program kerja kita memang banyak, termasuk Mesuji, Menggala, dan Tulang Bawang Barat. Ini sudah banyak sekali. Nah, insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, nanti kita akan relokasikan ke Tulang Bawang Barat. Nah, itu termasuk nanti kita selalu mengadakan woro-woro terhadap masyarakat keliling itu, Bapaknya yang selalu memberikan woro-woro di lapangan itu, karena itu Pak Joko, saya ditemani oleh Pak Joko alias Dewo, itu adalah tim penyuluh, tim penyuluh narkotika. Nah, jadi kalau temu Pak Dewo itu alias Joko itu memang udah nggak asing lagi. Banyak orang yang kenal dia daripada saya, baik itu di TNI, Polri, dan masyarakat itu, karena dia memang terjun ke lapangan, karena dia penyuluh. Kita juga merangkul dinas pendidikan, ya, dinas pendidikan, dia menyebarluaskan, termasuk Departemen Agama, Kementerian Agama, dan sebagainya. Nah, kita juga banyak sekali program-program kerja kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Tulang Bawang. Jadi tidak harus dia ke Lampung Timur. Nah, nanti aksesnya dari Mesuji ke Tulang Bawang Barat. Dari Tulang Bawang Menggala, dia akan lari ke Tulang Bawang Barat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena kita, moto kita harus memberikan 3S, senyum, sapa, dan salam. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu masalah untuk konsultasi medis, sosial, dan lain sebagainya, termasuk memberikan pelayanan SKHPN. Apa itu? Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika. Nah, jadi diimbau kepada masyarakat untuk memberikan ataupun salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan itu harus ada surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Kalau dinas kesehatan itu dia hanya mengeluarkan surat keterangan sehat. Oh, ini saya periksa si Anggun. Ini sehat orangnya. Tapi tidak menjamin dia narkotikanya ada. Nah, itulah fungsi daripada legalitas formalnya. Yang mengeluarkan SKHPN itu adalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi tidak dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan hanya check up kesehatannya. Ini si Ani ini pemakai. Tapi dia tidak melakukan pemeriksaan urin. Kita ada pemeriksaan urin, tes urin. Kita pakai 7 parameter, bahkan kita pakai 8 parameter. Nah, jadi seandainya Mbak Anggun ini minum kopi, udah kelihatan. Oh, ini minum kopi. Mbak Anggun ini minum obat sakit kepala, dia akan terdeteksi dengan adanya 7 parameter itu. Nah, jadi hal-hal yang itu, dia juga tidak berlaku dia hari ini, besok. Dia tidak berlaku harus seminggu. SKHPN itu kita berikan hari ini, saya periksa si Anggun. Langsung ada hasilnya itu? Iya, harus ada hasilnya. Saya periksa jam 10. Nanti jam 5 nanti dia menggunakan narkotika, ini tidak berlaku. Nah, itu. Pada saat itu kita periksa, dia memakai narkotika, jenis sabu dan lain sebagainya, yang membahayakan, yang mengandung zat adisif lainnya, nah maka itu tidak berlaku. Itu dia berlakunya pada saat ada keperluan. Jadi kalau surat keterangan SKCK itu berlakunya kan 3 bulan. 3 bulan kalau nggak salah, ya. Tapi kalau itu enggak, jam 1 kita periksa, jam 3 atau jam 2 dia positif, ini nggak berlaku. Nah, itu SKHPN, itu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Kita langsung mengadakan pemeriksaan tes urin. Kita ada dokter, kita ada perawat. Jadi tidak bisa, kita legalitas formalnya yang mengeluarkan SKHPN itu adalah BNN. Bukan dari dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan, dia mengeluarkan surat keterangan sehat. Apakah dia terjangkit HIV itu urusan dinas kesehatan. Tapi yang namanya narkotika, karena kami ini lembaga non-kementerian, langsung di bawah presiden sama dengan Polri, nah maka itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam memberikan surat keterangan. Jadi kalau dia pemakai, seperti anggota dewan, bakal calon anggota dewan ya, bacalek, calon kepala desa, calon mahasiswa,
termasuk mungkin nanti yang mau menikah. Iya. Nah, kalau kita dapat mantu orang narkoba kan bahaya. Itu mungkin akan salah satu syarat dalam rangka pelaksanaan administrasi. Mungkin N1, N2, dan lain sebagainya. Untuk akad nikah itu mungkin salah satu syarat yang harus diterapkan oleh Kementerian Agama. Itu. Iya, Pak. Lanjut. Kita lanjut. Narkoba kini semakin tren di kalangan remaja dan generasi muda dan telah memasuki semua kalangan. Untuk itu, pemuda merupakan kunci keberhasilan untuk perang melawan narkoba. Bagaimana BNN Tubaba melibatkan pemuda dalam menanggulangi P4GN di Tulang Bawang Barat? Nah, ini salah satu program kita, banyak sekali program-program kita yang melibatkan unsur masyarakat. Iya, Pak. Termasuk tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Tanpa adanya dukungan mereka, maka itu yang saya bilang tadi, mungkin nonsen. Ya, mungkin nggak ada yang namanya bisa kita perang terhadap narkoba tanpa adanya kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan ini antara stakeholder, masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, termasuk ibu-ibu, karena kita juga melibatkan Dharma Wanita, PKK. Iya. Nah, setiap ada kegiatan PKK, maka ada salah satu kegiatan program kerja mereka itu ada di situ, ada P4GN. Masalah narkotika itu. Nah, maka kita selalu mengadakan koordinasi, baik itu dengan tokoh masyarakat ataupun dengan stakeholder, dengan PKK dan Wanita dan sehingga bisa memberikan, kita berperan aktif untuk mencegah tentang bahaya narkotika itu di kalangan pemuda. Jangankan pemuda, itu yang sudah kita ungkapkan tadi. Iya. Dia tidak mengenal usia dan dia tidak mengenal itu jenis kelamin. Dia perempuan, nggak mungkin. Justru perempuan itu kita sudah lihat di media, baik media elektronik, mungkin sekarang kita sudah lihat YouTube. Nggak perlu saya ungkapkan, mungkin kita sudah melihat keterlibatan aparatur yang notabene kita sudah tahu status dan kedudukannya, kita sudah bisa melihat. Nah, inilah luar biasanya narkotika, karena jenis narkotika ini sudah bermacam-macam, ada tingkat-tingkatannya. Nah, itu banyak, itu kan dari Malaysia, dari Kanada, mungkin dari Cina dan lain sebagainya. Indonesia ini tidak akan ini tanpa adanya kebersamaan, keterlibatan pemuda terhadap keluarga juga, kepala keluarga. Tanpa adanya keterlibatan orang tua terhadap anak, itu juga bisa dipengaruhi anak itu. Maka saya selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Tolong yang punya anak malam itu dirazia. Dirazia malam itu. Pada saat mereka tidur, kita adakan razia dengan anak-anak kita. Ambil tasnya, buka. Karena mungkin kita tidak menutup kemungkinan anak ini terpapar narkotika dengan adanya dipengaruhi oleh rekan-rekan dia. Iya, benar, Pak. Kasus pembiaran bisa kita lihat banyak. Coba saya sekarang dikasih ini, saya kasih dengan Anggun. Gun, minum Gun. Kok enak bener ya kopinya. Mulai bertanya dengan saya. Padahal saya sudah masukkan narkotika. Nah, maka saya bilang terhadap rekan-rekan juga, karena manusia ini kan bermacam-macam. Dia untuk menghancurkan kita itu banyak caranya. Ya kan? Iya, benar sekali. Bisa dimasukkan dia di sini sehingga kita bisa halusinasi. Kenapa kok enak bener ini? Nah, itulah program kita. Hal ini khususnya BNN ya, Badan Narkotika Nasional, termasuk Pos Aju yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, nggak gentar-gentarnya untuk memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, terhadap keluarga, ada ketahanan keluarga. Itu juga ada kegiatan program nasional, karena pemerintah sekarang ini gencar-gencarnya untuk melaksanakan program-program nasional itu yang harus sampai kepada masyarakat. Nah, termasuk mereka. Jadi setiap pemakai itu tidak harus kita pidanakan. Ya? Iya. Namanya korban. Nah, kalau korban berarti dia itu kan seperti itu tadi,
seperti yang saya bilang tadi kasusnya, saya kasih kopi ini, diminum dengan anggur. Kan rasanya kan lain. Mungkin dia akan doping, mungkin badannya akan sehat, sehingga dia steady terus. Dengan adanya dia itu selalu cerah, ceria, dan sebagainya, nah mungkin dengan adanya pengaruh daripada narkotika ini. Iya kan? Karena butiran-butiran serbuknya itu kan sangat nggak bisa kita lihat, terdeteksi nggak bisa. Orang yang doping-doping itu sekarang bisa kita lihat. Orang yang doping-doping itu bisa tidak sembarang tempat, bisa pengemudi. Iya. Dia naik mobil, dia sebagai driver atau operator kendaraan. Nah, operator kendaraan itu, apalagi mobil-mobil bus sekarang ini, mobil-mobil gede yang namanya lintas itu saya yakin mereka menggunakan narkotika. Supaya kuat tadi itu. Ya, Pak? Supaya kuat, mereka doping. Nah, inilah program pemerintah ini untuk menekan peredaran narkotika. Karena kita ini bukan dihancurkan melalui peluru. Bukan kita dihancurkan melalui perang. Iya. Tapi kita dihancurkan dengan narkoba. Narkotika ini sangat berbahaya. Kita tidak menutup kemungkinan makanan kecil-kecil sekarang ada adesifnya. Zat adesifnya ada mungkin. Nafsa, korban-korban nafsa itu sangat banyak sekali. Itu. Tapi kita akan rangkul mereka. Karena banyak mereka ini yang takut. Masyarakat ini takut, pemakai ini takut, orang tuanya takut. Kalau seandainya anak yang pemakai, oh saya bawa ke BNN, tapi saya takut. Apakah saya akan dikurung? Apakah saya akan dipidanakan? Tapi tidak. Maka inilah gencar kami melalui penyuluh kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagi anak saudara ataupun rekan yang terpapar narkotika, pemakai, silakan datang ke kantor BNN. Kami akan memberikan pelayanan sepuas hati, sehingga kami akan memberikan pemulihan baik dari medis maupun sosialnya. Iya. Oke. Oke. Baik. Ya, untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional RAN P4GN. Bagaimana aksi BNK Tubaba merealisasikannya? Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, merangkul semua unsur. Ya, untuk melaksanakan itu P4GN dan Rencana Aksi Nasional. Impres nomor 2 tahun 2020 itu Rencana Aksi Nasional. Itu stakeholder. Bagi pemerintah daerah itu sebenarnya pos aju itu mereka yang minta, bukan kita. Karena itu merupakan kelengkapan pemerintah daerah. Bukan kita yang harus, kami harus mengajukan pos aju, tidak. Seharusnya pemerintah daerah. Nah, inilah yang namanya pemimpin ya. Karena ya mungkin bukan karena kita ini, berdasarkan pengalaman mungkin. Karena setiap pemerintah daerah, otonomi daerah, karena kita ini dengan adanya keterbatasan, kita ini di Provinsi Lampung ini hanya ada 5. Dan 1 instansi pembina ya di Provinsi Lampung yang dipimpin oleh seorang jenderal. Nah, kita ada 5 BNN yang ada di Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, kemudian Tanggamus, dan Waikanan. Nah, jadi dari 5 ini dia membawahi beberapa rayon, sub rayon. Seperti Kota Metro dia membawahi pos aju yang ada di Lampung Tengah. Kemudian saya, Lampung Timur, membawahi 4. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. 4. Iya. Kemudian Tanggamus dia membawahi pesisir barat, Lampung Barat. Kemudian untuk Waikanan dia membawahi Lampung Utara. Nah, jadi yang paling banyak sekali saya. Nah, karena saya memang luar biasa. Saya ke Menggala memang kampung saya. Ke Mesuji memang dusun aku. Nah, jadi memang benar-benar saya ini dragman and drag place. Jadi saya kerja ekstra. Jadi bagaimana pengaduan terhadap masyarakat. Dan ini juga kami selalu berkomunikasi melalui Kasat Narkoba dengan Kapolres, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, setiap ada kegiatan, kemarin kami ada kegiatan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa ke 117.
yang ada di Lampung Timur. Ini kami juga sudah menyiapkan materi untuk pembahasan penyuluhan terhadap masyarakat di tempat TMMD itu. Nah, itu sudah merupakan satu kegiatan sosial yang diberikan oleh pihak BNN kepada masyarakat. Kemudian kepada stakeholder seperti pemerintah. Pemerintah daerah ini seharusnya mereka harus tahu, harus memberikan informasi tentang rencana aksi nasional. Itu Impres nomor 2 tahun 2020 itu instruksi presiden kepada kita bahwa mereka itu harus salah satunya untuk mengadakan tes urin. Nah, itu karena tidak menutup kemungkinan pejabat-pejabat di sini pemakai narkotika. Iya, Pak. Tidak, itu yang saya bilang tadi, tidak semua lini yang tidak terpapar narkotika. Pejabat mungkin pemakai. Jangankan dari tingkat pejabat, seluruh. Kita bisa lihat perempuan, ibu-ibu, pemakai itu. Ketangkap dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, apakah dia harus kita rehabilitasi melalui TAT, tim asesmen terpadu yang melibatkan pihak unsur medis dan pihak APH, aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini sebagai koordinator daripada seluruh TAT itu adanya di BNN. Nah, masuk penjara atau itu, nah itu karena dari pihak kejaksaan dia tidak akan menerima dari pihak pengadilan tanpa adanya TAT. Apakah harus kita dilanjutkan ataukah harus kita rehabilitasi? Karena tempat rehabilitasi kita ini ada 2. Kita kalau di BNN kabupaten dan kota ini dia harus ada rawat jalan. Rawat jalan. Nah, maka kita yang kedua kita ada loka. Loka ini ada yang di Kalianda. Loka terbesar. Artinya kita ada beberapa loka di Indonesia ini termasuk di Lampung. Nah, yang ada di Kalianda itu untuk merehabilitasi para candu narkotika yang sudah kelewatan. Nah, jadi di sana juga alhamdulillah juga sembuh. Nah, dan kita juga ada beberapa kerjasama dengan pihak agen pemulihan. Dalam hal ini mungkin yang dikelola oleh swasta. Kita memberikan merekomendasi untuk diadakan rawat inap yang sudah tercantum melalui surat keputusan Kepala BNN RI bahwa agen pemulihan itu sudah diakui. Nah, begitu. Ini banyak agen pemulihan swasta dan lain sebagainya, tapi kita akan memberikan rekomendasi. Yang jelas kita akan rekomendasi berkoordinasi dengan pihak BNN Provinsi Lampung, apakah dia akan rehabilitasi rawat inap, ataukah harus kita masukkan ke loka. Kalau dia tidak bisa ke loka, maka dia akan kita kirim ke Lido. Apa itu Lido, Pak? Lido itu tempat rehabilitasi terbesar. Nah, Lido itu adanya di Bogor. Oh, adanya di Bogor. Nah, jadi semua yang kira-kira yang sudah geleng, yang udah nggak keruan-keruan lagi, kita bawa ke sana. Kita rekomendasi untuk dibawa ke Lido. Nah, itu pusat rehabilitasi terbesar. Nah, jadi itulah program-program kita. Nah, itu yang kita tekankan kepada pemerintah daerah untuk dalam hal ini Kesbangpol ya. Nah, sebagai ininya untuk mengadakan koordinasi kepada stakeholder untuk melaporkan OPD-OPD-nya. Nah, itu. Kalau untuk rehabilitasi sendiri itu ada jangka waktunya atau tidak, Pak? Ada jangka waktu itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi selalu kita adakan asesmen. Mungkin kita adakan life skill. Kalau dia sudah masuk ke Lido, mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatannya sehingga dia akan lupa melepaskan itu secara lambat laun dia akan lupa dengan adanya kegiatan termasuk ibadah dan lain sebagainya, kegiatan diberikan kesibukan. Jadi orang ini memang banyak sekali. Jadi kalau pemakai itu karena dia plong tadi, nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa, pikirannya pasti akan lari ke narkoba. Iya, Pak. Nah, masyarakat sekarang ini, anak-anak pemuda-pemuda sekarang kan sekali yang cepat sekali yang namanya dipengaruhi oleh narkotika. Siapa pengaruhnya? Adalah teman-teman mereka sendiri.
rekan-rekan mereka sendiri. Apalagi kita lihat anak-anak sekolah sekarang ini. Nggak ada takutnya sama sekali dengan Iya, kita. bener, Pak. Kalau zaman saya dulu, saya lihat guru, saya takut. Lari saya. Nah, sekarang kan kita lihat, dari tingkat SD aja nggak mau. Dia nggak takut dengan gurunya. Nah, kemudian tingkat SMP, SMA, dan lain sebagainya. Apalagi perguruan tinggi. Kita bisa lihat di perguruan tinggi. Dengan adanya peredaran narkotika. Banyak. Bahkan ada bunker. Kita bisa melihat waktu itu kan. Iya. Nah, di universitas apa itu? Itu kan bisa kita lihat. Nah, jadi kita nggak bisa ini. Artinya memang benar-benar program dari pemerintah khususnya BNN menekan peredaran narkotika. Ya. Di samping ada pemberantasan peredaran gelap narkotika ini. Karena narkotika ini luar biasa. Darat, laut, udara. Di udara mungkin sangat zero ya. Paling berapa persen. Nggak nyampe mungkin. Saya rasa sangat ketatnya. Di bandara itu sangat ketat sekali. Tapi kalau yang melalui lintas laut, darat, banyak. Nggak mungkin narkotika jenis sabu itu sampai ke Tulang Bawang Barat. Kalau dia nggak lolos dari darat. Iya, Pak. Ataupun dari laut. Nah, inilah jalur-jalur laut ini sehingga mereka bisa menipu para petugas dalam rangka penangkapan dan lain sebagainya. Kita selalu berkoordinasi dengan baik dari Polairut, dari Bakamla dan lain sebagainya. Karena itu ada tim semua. Ada keterlibatan semua di situ dalam rangka menekan peredaran narkoba ke Indonesia. Luar biasa. Yang namanya penyelundup itu kalau dia 1 kilo masukkan di di tas kita. Itu namanya nyelundup. Tapi kalau lu bertonton, itu bukan penyelundupan namanya. Betul kan? Betul, Pak. Seperti kasus kita lihat. Banyak. Nah, jadi hal-hal yang begitu kami dari BNN, Badan Narkotika Nasional, selalu mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya narkotika. Kalau narkotika itu sudah terjangkit di dalam rumah, anaknya sudah terpapar narkotika, jangan berharap orang tuanya akan bahagia. Pasti akan terjual semua. Iya, benar sekali. Betul. Sampai ke sendok, sampai ke cangkir kopi. Kenapa? Nggak kita obatin, itu anak kita. Diobatin, nah, Habis semua. habis semua. Nah, maka saya berharap kepada masyarakat, khususnya Tulang Bawang Barat ini, untuk bersama-sama memperhatikan di lingkungan rumah tangga dulu. Inilah peran orang tua terhadap anak. Iya. Peran sekolah terhadap muridnya. Perguruan tinggi juga begitu. Nah, itu. Karena kerjaan BNN, polisi, ini banyak. Dengan keterbatasan personil, sumber daya manusia. Jadi nggak semua kita itu bisa melakukan penyidikan. Nah, dari polisi dia ada penyidik. Di BNN juga ada penyidik. Nah, itu. Jadi nggak mungkin semuanya itu. Nah, dengan keterbatasan personil ini, kami selalu menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada tokoh masyarakat, dengan tokoh khususnya pemerintah daerah, untuk selalu mencanangkan bahayanya narkotika itu. Bagaimana kita nanti untuk ke depan, anak cucu kita itu akan hancur. Iya, Pak. Diracun. Kalau teroris, perang, itu pasti ada endingnya. Iya kan? Iya. Tapi kalau narkotika enggak, beguyur. Nah, itu sama dengan api makan sekam. Terus menerus. Tutup di sini, di sana. Jadi itu. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat ya untuk selalu proaktif dalam rangka mencanangkan bahaya narkotika mulai dari dalam rumah tangga. Baru kita kalaupun seandainya ada saudara, tetangga, rekan, silakan bawa ke BNN. Dengan senang hati kami akan memberikan rehabilitasi dan tidak dipungut bayaran. Rahasia identitas akan kami rahasiakan. Tidak dipungut bayaran.
dan tidak dipidana. Iya, baik. Itu kalau yang melapor ya, Pak ya? Iya. Walaupun dia nggak ini, seandainya dia yang melapor begitu. Nah, tingkat kesadarannya ada. Berarti, oh saya ini kalau seandainya begini terus, endingnya saya ini pasti akan mati. Iya. Kalau seandainya orang pemakai narkotika itu tidak berhenti, dia akan mati. Dia ketergantungan. Betul kan? Betul. Mungkin di dapur, di rumah, oh ada jam dinding. Karena nggak ada uang. Dia akan beli sabu. Harga sabu itu sekarang ini 1 gramnya aja bisa 300.000, Pak Dewo ya. 300.000. Kita pasang begini, kita pulang. Kalau punya anak yang kayak gitu, ini udah hilang. Di mana ini? Wah, apa namanya TV kita? Saya jual. Kenapa? Untuk beli narkoba. Nah, itu yang akan menghancurkan. Nah, inilah peran aktif orang tua, masyarakat, lingkungan untuk peduli memberikan informasi tentang bahaya narkotika. Jangan main-main dengan narkotika. Saya hanya melihat saja, oh ini jenis sabu, ini jenis ganja, ini sintetik, ini ecstasy dan sebagainya. Jadi nggak sembarangan, kita takut. Saya sangat takut sekali. Barang-barang bukti dan lain sebagainya, kami sangat dipantau sekali. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin bisa hilang dan lain sebagainya. Maka kalau ada penangkapan barang bukti, langsung kami akan koordinasi dengan pihak BNP, Polda, Polres untuk mengadakan pemusnahan. Iya Pak, terima kasih. Itu. Ya tuh Babaku, tak terasa kita sudah ada di penghujung waktu dan saya akan meminta kepada Pak Raden untuk melakukan closing statement Pak, atau himbauan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat terkait tentang narkotika. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara saya yang berada di Tulang Bawang Barat, khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat, untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah kita. Karena narkotika ini sangat berbahaya sekali, mulai dari anak kecil sampai ke tingkat manula sekalipun yang pemakai narkotika. Dengan adanya kita kerjasama dalam rangka memberantas narkotika di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, insya Allah tingkat prevalensinya bisa kita tekan. Itu saja harapan saya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam hal kepentingan-kepentingan untuk melaksanakan pendidikan sekolah lanjutan, untuk pernikahan, untuk akad nikah sebagai salah satu syarat, untuk menjadi kepala desa, bakal calon legislatif, bupati, dan lain sebagainya. Silakan untuk berkoordinasi atau langsung ke kantor Pos Aju yang ada di samping Rumah Sakit Tulang Bawang Barat. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Kemudian kami informasikan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat, bagi ada anak, saudara, teman sejawat yang terpapar narkotika, silakan bawa ke BNN untuk diadakan rehabilitasi dengan catatan tidak dipungut biaya, identitas dirahasiakan, dan tidak dipidana. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Raden, sukses selalu. Ya. Dan kami harap bisa hadir lagi di lain waktu. Ya, saya Anggun Eristi Cahyani Tiara selaku pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.